Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman hari ini dalam keadaan tetap bersemangat dan bersuka cita dalam Tuhan. Saya katakan bersuka cita dalam Tuhan karena jika kita di luar Tuhan, maka keadaan ini bisa membuat kita tidak bersuka cita. Dan saya juga berharap bahwa teman-teman juga tetap bersuka cita dan semangat menjalani kehidupan ini. Sebab Tuhan Yesus begitu baik, sangat baik dan terlalu baik. Teman-teman, sorry kalau misalkan suara saya agak lebih kecil karena saya nggak bawa mic ya. Sebab saya hari ini tidak bekerja, saya mengambil cuti. Mengapa saya mengambil cuti? Karena saya sekarang lagi ada di sebuah rumah sakit pemerintah di salah satu rumah sakit pemerintah di kota Surabaya. Ya, jadi saya nggak bisa bawa mic karena mendadak ya. Saya harus di sini. Jadi mohon maaf kalau suara saya ini agak kurang kenceng gitu ya teman-teman ya. Ini jadi saya lokasinya sedang duduk di pinggiran rumah sakit dan saya udah nggak tidur dari kemarin. Sekarang ini pukul 12 siang hari, sampai lupa saya hari apa ini, hari Senin. Jadi saya nggak tidur mulai hari Minggu. Ceritanya hari Minggu itu anak saya yang Hana menceritakan bahwa si kakaknya itu dia mengetahui bahwa kakaknya itu gandol, bahasa Jawanya itu gandol, apa ya, numpang gitu ya, numpang kayak pickup gitu ya, kayak pickup. Terus si kakaknya itu bilang kalau si abangnya ini ngasih kode supaya kakaknya itu diam. Terus di Minggu siangnya itu saya menemukan abangnya ini, si Lewi ini duduk di pojokan. Ya aku tanya kenapa. Ternyata di paha kirinya itu ada semacam goresan-goresan. Saya bilang itu kenapa ya. Dia jawab itu jatuh. Tapi saya bilang itu kamu nggak jatuh, tapi kamu nggak bener itu lompatnya dari pickup ke jalan sehingga kamu terpelesok got ya kan. Dia ngaku gitu, dia ngaku. Terus setelah dia ngaku, malamnya kan itu hujan, terus hujan. Jadi paginya kan ibadah saya, terus nganter si Hana nari. Nah terus ya itu siangnya ada kejadian Lewi itu. Terus saya kasih minyak tawon sama obat paracetamol untuk meredakan nyeri. Nah jadi teman-teman aku deketin aja deket gini ya, biar agak kedengeran ya, karena saya nggak bisa lepas masker juga kalau pas banyak orang. Kalau pas gak ada orang kayak gini saya bisa lepas masker karena aman kan, saya di rumah sakit ya teman-teman. Terus abis gitu saya kan hujan pada hari Minggu tuh hujan sampai malam. Setelah malamnya aku sama Hana itu pergi ke pasar beli ikan untuk belanja. Di hari Senin saya masak, saya bekerja. Nah terus si Lewi ini meminta, maksudnya merengek gitu, minta uang sama minjem motor gitu, sama minjem kunci motor. Saya nggak ngizinin dia untuk pakai motor.
Saya nggak tahu, saya bener-bener nggak ngizinin dia pakai motor, karena saya sudah bilang sama dia bahwa goresan di pahamu ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Terus dia terus merengek untuk bawa motor, tapi kunci motor ini sudah saya sembunyikan di suatu tempat yang saya kira dia nggak bakal tahu gitu. Saya bilang gini sama dia, kamu jangan pernah keluar, jangan sampai kamu keluar dari rumah malam ini. Kalau kamu keluar dari rumah malam ini, kamu akan jatuh. Saya bilang gitu. Terus saya pergi kan ke pasar ya. Udah, setelah saya pergi ke pasar, saya pulang. Saya tidak menemukan Lewi di rumah dan saya tidak menemukan motornya. Artinya dia berhasil mencari kuncinya yang saya sembunyikan itu. Seperti biasa, saya merasa percuma untuk menghubungi dia karena dia nggak bakal membalas chatting saya dan menerima telepon saya. Saya tuh kan silent, biasanya saya silent handphone saya kalau tidur karena saya pengen punya waktu yang cukup untuk tidur karena saya sudah capek bekerja dan mengurus bayi ya. Jadi saya pengen quality sleep gitu ya, quality sleep. Akhirnya nggak tahu kenapa waktu itu si Hana ini juga agak drama gitu, ngerjain PR tuh sampai malam banget. Akhirnya sampai setengah 12 kita baru mau tidur. Udah, saya mau tidur, setengah 12 itu saya mau tidur, ada telepon. Sudah mau tidur, untunglah telepon itu bunyi karena kan saya silent, jadi nggak bunyi. Handphone saya bergetar dan saya lihat itu nomornya Lewi. Saya angkat kan, apa? Telepon jam segini tuh ngapain? Ulang. Ternyata yang jawab itu bukan suara Lewi. Nah, dan bilang gini, tante gitu, tante. Ketika yang menelpon saya itu nomornya Lewi tetapi bukan suara Lewi, di jam setengah 12 malam, pikiran saya hanya dua. Ini anak di rumah sakit atau di penjara atau di kantor polisi. Saya bilang apa? Kenapa? Dia bilang Lewi jatuh. Di mana? Dia bilang di Gelora Bung Tomo. Padahal rumah saya ada di daerah Kecamatan Wiyung. Jauh sekali loh. Dia nggak pakai helm. Padahal itu motor saya banyak udah tipis kan, remnya juga udah agak dalam, lampunya juga sambungan. Itu habis hujan ceritanya, dan dia main jauh banget gak pakai helm. Lewi menggonceng 2 orang anak teman-temannya. Terus kemudian saya bilang, saya mesti kemana nak? Ke sini, ke Gelora Bung Tomo. Oke. Udah, saya belum panik itu, saya mau datang ke sana. Terus ditelepon lagi pakai nomor Lewi. Nah, terus saya bilang, iya, bentar ini mau OTW. Tetapi ketika itu yang telepon berubah menjadi seorang laki-laki dewasa, saya bilang, ini siapa? Dan orangnya bilang, anaknya ibu itu jatuh di tempat yang sepi di tengah malam. Gak ada orang mau nolong. Tapi saya kasihan karena dia sudah tergeletak. Motornya nabrak tiang dan jari kakinya itu masuk ke ruji. Dan lumayan parah. Teman-temannya tidak apa-apa. Yang saya maksud tuh apa ya,
tidak begitu parah, cuman babras ya, orang Jawa bilang tuh babras. Seketika dia bilang anak saya itu parah, lumayan parah, dan jarinya itu nancep di ruji. Saya nggak sadar, saya cuman bilang tolong bawa ke rumah sakit terdekat dan saya akan menjemputnya karena rumah saya agak jauh dari situ. Seketika itu saya ingin berdiri, saya nggak bisa berdiri. Seluruh badan saya itu merasa bergetar. Orang Jawa bilangnya itu kemejer. Saya nggak ngerti kalau itu adalah shock. Saya baru pertama kali mengalami shock. Saya nggak bisa berdiri, saya nggak bisa bicara. Anak saya Hana itu memegang tangan saya ngasih saya minum, dan saya bawa dia punya cincin satu-satunya emas, cincin. Saya bawa cincinnya untuk jaga-jaga karena saya nggak punya uang. Saya lari ke rumah sakit. Waktu itu belum di rumah sakit pemerintah ini, di rumah sakit swasta di sekitaran Bung Tomo. Kemudian saya ke sana. Ternyata benar anak saya yang menggonceng dua temannya itu, dan salah satunya itu luka dan sudah dibebat. Si temannya ini memanggil keluarganya supaya menjemput dia, dan kemudian dokter memberikan hasil ronsen, dan memberikan hasil ronsen itu dikatakan jarinya dislok. Saya nggak tahu itu apa, langsung dikasih tahu bahwa jari kelingking anak saya itu begini, apa ya, kayak udah kayak begini nih. Ini kan jari kan begini ya, jadi ini jarinya tuh begini lah, ini jari kelingkingnya tuh begini. Saya kalau kita nggak patah nggak bisa, jadi ini bener-bener begini. Dan dokter itu bilang ini harus diamputasi atau dipendekin. Saya bilang harus ya, iya harus, karena ini lukanya terbuka, harus sebelum dia kena infeksi. Berapa kira-kira operasinya? Dia bilang operasinya saja, belum dokternya, belum kamarnya, belum obatnya, belum apa-apa, itu 10 juta, berarti totalnya mungkin 15 juta. Seketika itu saya diem nggak bisa ngomong apa-apa, diem keluh karena saya nggak punya uang. Saya nggak tahu uang dari mana itu, Tuhan. Dan saya berjanji tidak mau lagi pinjam online. Saya bingung mau ngubungi siapa. Itu malam itu sudah jam 12:30 ya, jam 12 jam 12:30, saya nggak ngerti mau ngubungi siapa. Kemudian saya benar-benar nangis. Saya dianterin teman saya waktu itu ya, dan Lydia dijaga teman saya yang cewek, saya dianterin teman saya cowok, dan saya benar-benar nangis. Dan saya bilang, Tuhan, salah apa saya ini, Tuhan? Saya udah belajar taat meskipun saya tidak sempurna, Tuhan. Saya udah belajar mengerti kehendak-Mu. Saya belajar melayani Engkau. Tapi mengapa Engkau terus mencobai aku bertubi-tubi, Tuhan? Padahal aku tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia. Tapi Tuhan mengizinkan. Pahit, saya nggak ngerti apa yang saya harus lakukan. Tiba-tiba ada seorang teman, terus kemudian si keluarganya anak itu menjemput, tapi dia tidak mau membayar perawatan anak itu, dikarenakan jadi mereka gerudukan nih, mereka banyak orang. Terus kemudian mereka itu bilang kalau anak saya yang nakal, anak saya yang membawa anak-anaknya itu untuk pergi, sehingga saya yang harus mengganti biaya perawatannya. Akhirnya saya benar-benar stres, udah saya ganti aja perawatannya itu, dan saya udah pada uang sama sekali. Saya cuma bikin status bahwa Tuhan ya Bapak, Engkau pelindungku, Engkau perisaiku. Saya nggak tahu uang dari mana 15 juta ini, Tuhan. Saya nggak tahu uang dari mana 15 juta. Saya bilang gitu. Tiba-tiba teman saya, ada seorang teman, dan teman saya itu adalah teman yang kasih saya mic on clip untuk rekam video itu. Dia bilang, kamu butuh berapa? Bisa bilang saya nggak punya uang sama sekali. Ya kamu pinjam berapa? Ya terserah kamu, yang penting saya nggak punya uang sama sekali.
Kemudian dia memberikan pinjaman 15 juta itu untuk saya operasi. Saya bilang, kenapa kamu belum tidur? Dan dia bilang juga nggak tahu, kebetulan aja saya belum tidur. Dan saya baca WA-mu, what's wrong? Kenapa gitu? Ya saya menceritakan apa adanya, dan dia bilang, sudah kamu pakai aja dulu, nanti kamu kembalikan. Iya, saya akan kembalikan uang gaji saya dan uang THR saya akan kembalikan sama kamu. Sisanya ya saya percaya Tuhan akan berkati. Kemudian saya larikan Lewi ke rumah sakit pemerintah ini supaya lebih murah. Dan motor saya sudah rusak juga ya. Saya taruh di rumah sakit itu. Yang penting Lewi di sini. Dan kemudian ketika Lewi di sini juga biaya lab, biaya UGD semuanya normal ya, karena tidak ditanggung BPJS. Karena Lewi ini mengendarai motor bertiga di bawah umur tengah malam, jadi nggak akan bisa diklaim di Jasara Harja kan, dan juga nggak bisa kalau kecelakaan itu diklaimkan ke BPJS. Jadi saya harus bayar umum semuanya umum, dan saya nggak tahu habis berapa, karena uang operasi, uang kamar, uang dokter, uang obat itu lain-lain semuanya. Dan saya berharap sama Tuhan, semoga uang pinjaman saya 15 juta ini cukup. Kemudian ada Bapak A yang saya ceritakan itu di video-video saya yang sebelumnya itu, kan saya kabarin bahwa sebenarnya beliau ada rencana kunjungan di hari Jumat tanggal 1 di rumah saya untuk mendoakan kami. Nah, tapi saya nggak tahu kalau ini operasinya bagaimana, hasil PCR-nya bagaimana, saya nggak tahu. Saya mengabarin Bapak A ini tentang keadaan Lewi, dan saya ditelepon paginya, dan Bapak ini memberikan suatu penghiburan bagi saya dan akan memberikan uang pegangan saya sebanyak 5 juta rupiah. Saya udah bilang, gak usah Pak, saya sudah banyak merepotkan, saya cuma mengabari Bapak. Dan Bapak A ini tetap memberikan sumbangannya. Tuhan tetap baik teman-teman. Dan saya lelah, meskipun saya lelah, saya tidak tidur, saya nggak bisa makan, saya riwa-riwi kesana kemari, ronsen, USG, apa segala macam. Tapi Allah itu begitu baik, memberikan saya pinjaman, memberikan saya sumbangan, sehingga saya bisa melalui semua ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan, kejelekan, kecelakaan. Tuhan merancangkan kebaikan, tapi Tuhan mengizinkan semua ini agar saya mampu melewatinya bersama Tuhan. Tuhan akan bekerja melalui segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Saya percaya Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Saya tetap semangat dan bersukacita. Demikian kesaksian saya saat ini. Saya akan mencoba untuk terus bersaksi meskipun dalam segala keadaan, sebab sukacita hanya di dalam Tuhan, dan Yesus itu dahsyat. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku katakan Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku katakan Tuhan Yesus baik. Sampai jumpa teman-teman di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Tetap melangkah dalam iman, tetap percaya dalam Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong, perisai, kota benteng dan perlindungan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Shalom, Tuhan berkati.